Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnata wa jama'atah min yaumina hada ila yaumin nahdah. Amma ba'du. Kiai Haji Hasyim Asy'ari sangat memuliakan para habaib. Terbukti dalam kitab Al-Mu'tamar Ilal Mu'tamar yang berisi kumpulan khutbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada Muktamar NU, di mana di situ tertulis setidaknya ada dua habib dari Syadah Ba'alawi. Keduanya itu disebut oleh beliau, oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai As-Sayyid, yang dalam urf atau kebiasaan kita ialah memahaminya sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah kedua habib tersebut? Kedua habib tersebut adalah yang pertama Sayyid Abdullah bin Thahir Ba'alawi Hadramaut Yaman. Beliau lahir pada tahun 1191 Hijriah dan wafat pada tahun 1272 Hijriah. Beliau ini sangat produktif menulis kitab. Di antara kitab karya beliau yang sangat fenomenal adalah kitab Sulamut Taufiq. Karena kitab ini banyak dikaji di pesantren-pesantren di Indonesia. Jadi menurut saya kitab Sulamut Taufiq ini sudah tidak asing lagi bagi kalangan santri. Bahkan Kiai Haji Hasani Al-Maghfurlah dari Sidogiri, dari Pondok Pesantren Sidogiri pernah berkata, kalau ingin menjadi wali Allah, maka cukup mengamalkan isi kitab Sulamut Taufiq. Itu kata beliau, Kiai Haji Hasani Sidogiri. Kembali lagi ke Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dalam salah satu khutbah muktamarnya, beliau merekomendasikan kitab Sulamut Taufiq. Beliau, Kiai Haji Hasyim Asy'ari berkata, "Fa'alaikum ya ikhwani fi hadzal zaman bi khassa anfusikum wa tabi'u hadiya nabiyikum fakafikum at-tamassuk bil Qur'an wa tanassuk ala tariqati sayyidi waladi adnan allati bainaha as-salafus salihun. Thumma inna mimma bainahu as-salafus salihun ma dzakarahu as-sayyidu Abdullah bin Thahir fi Sulamit Taufiq wa ma dzakarahu sayyidi hujjatul islami al-Ghazali fi bidayatil hidayah. Fa'alaikum bihima wa bimithlihima fa innahuma in amiltum bihima yu'addiyani bikum ilal mulkil muqim wan na'im ad-daimi fi jiwari rabbil alamin." Yang kalau saya artikan, saudara-saudaraku, di zaman ini urusilah perkara kalian sendiri. Ikutilah petunjuk Nabi kalian. Cukuplah berpegang teguh dengan Al-Quran dan beribadah sesuai jalan Nabi Muhammad yang telah dijelaskan oleh ulama salafus soleh. Di antara yang dijelaskan oleh ulama salafus soleh adalah apa yang disebutkan oleh Sayyid Abdullah bin Thahir dalam kitab Sulamut Taufiq dan Hujjatul Islam Al-Ghazali dalam kitab Bidayah Al-Hidayah. Pegang teguhlah dengan kedua kitab ini, juga kitab-kitab yang menyerupainya. Kedua kitab ini jika kalian amalkan, maka akan membawa kalian kepada kerajaan yang kekal dan kenikmatan yang langgeng di sisi Allah, Tuhan alam semesta. Jika selama ini santri dan kiai telah mengkaji kitab Sulamut Taufiq, maka tentu hal itu sudah termasuk mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang kedua adalah Habib atau Sayyid Ahmad bin Abdullah As-Segaf. Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada salah satu khutbah muktamar NU menukil kalamnya Sayyid Ahmad bin Abdullah As-Segaf yang memuji organisasi NU. Kiai Haji Hasyim Asy'ari berkata, qala Sayyid Ahmad bin Abdillah As-Saqaf, innaha ar-rabitah qad sata'at basyairuha wajtama'at dawairuha wastaqamat amairuha fa aina tadhhabun anha aina tadhhabun.
yang artinya Sayyid Ahmad bin Abdullah As-Segaf berkata, sungguh Nahdlatul Ulama adalah ikatan yang kabar gembiranya telah terbit, poros rotasinya telah terkumpul, dan bangunannya telah berdiri kokoh. Mau kemana lagi kalian pergi dari NU? Mau kemana? Jadi fokuskan perhatian Anda bahwa Kiai Haji Hashim Asy'ari menyebut Habib Ahmad bin Abdullah As-Segaf yang termasuk Sadah Ba'alawi itu sebagai Sayyid atau sebagai keturunan Rasulullah. Lalu siapakah Sayyid Ahmad bin Abdullah As-Segaf ini? Beliau ini adalah ulama sekaligus zuriyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Sayyid Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Beliau pernah tinggal lama di Indonesia. Hubungan Habib Ahmad dengan Indonesia itu sangat kuat. Bahkan beliau pernah menulis kitab seputar sejarah Islam yang ada di pulau-pulau Indonesia. Beliau ini selain sebagai ahli sejarah, Habib Ahmad juga ahli sastra Arab. Beliau menulis novel berbahasa Arab dengan judul Fatat Karut. Kemudian novel ini diterjemahkan oleh Habib Ali Yahya, yaitu pemimpin redaksi majalah Al-Kisah, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Gadis Garut. Jadi Fatat Karut itu artinya adalah gadis Garut. Selain itu Habib Ahmad As-Segaf juga menulis kitab seputar nasab yang berjudul Hikmatul Asirah Bitartib wa Talkhis wa Tazyil Samsid Dhahirah. Kitab ini merupakan tertib, ringkasan atau tambahan untuk kitab Samsud Dhahirah, yakni kitab yang membahas nasab Sadah Ba'alawi. Habib Ahmad As-Segaf itu lahir pada tahun 1299 Hijriah atau 1882 Masehi, dan beliau wafat pada 1369 Hijriah atau 1950 Masehi. Jadi dari apa yang saya sampaikan tadi, maka ada salah satu poin yang bisa saya ambil pelajaran sebagai warga NU, yaitu mengikuti Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam memuliakan dan meyakini habaib sebagai keturunan Rasulullah. Jadi bagi Anda yang masih merasa ikut NU tapi kok meragukan, apalagi sampai membatalkan kesahihan nasab habaib, saya pikir ke-NU-an Anda perlu dipertanyakan. Begitu kan? Kemudian saya mau bercerita bahwa Habib-Habib yang mondok di pesantren Sidogiri itu diperlakukan khusus, yakni tidak terkena kewajiban atau aturan pesantren. Berbeda dengan santri Sidogiri yang lain. Pernah suatu ketika, jadi ada cerita tentang hal ini, tentang bagaimana Kiai Sidogiri, keluarga Sidogiri menghormati habaib. Pernah suatu ketika ada seorang pengurus yang memukul salah satu santri, yang mana santri tersebut ternyata adalah seorang habib. Maka kemudian oleh Kiai, entah saya lupa ya, nama Kiai Sidogiri tersebut saya lupa, kemudian memanggil pengurus tersebut, dan ternyata ujung-ujungnya pengurus itu diusir dari pesantren. Diusir dari pesantren karena dianggap telah lancang memukul habib. Ya mungkin pengurus itu tidak tahu atau sudah tahu kalau itu habaib, yang dipukul itu ternyata habib. Terlepas dari itu, intinya bahwa Kiai-Kiai Sidogiri, keluarga Sidogiri, saking memuliakannya mereka kepada habaib, habaib atau para habib itu diperlakukan seistimewa itu. Begitu ya. Jadi ketika sekelas ulama Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai-Kiai Sidogiri, Kiai-Kiai pondok besar yang lain
dari dulu sampai sekarang tidak pernah mempermasalahkan nasab habaib. Tiba-tiba ada sekelompok orang yang tidak jelas track recordnya, tidak jelas kontribusinya kepada agama dibanding kiai-kiai atau ulama-ulama NU yang dari dulu tidak pernah atau dari dulu percaya kepada nasab habaib. Maka pilih ikut mana? Kalau saya sih mikir 1000 kali untuk mengikuti sekelompok kecil orang yang mau membatalkan nasab habaib. Mikir ya. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.